Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya membuat sabun pencerah kulit, yaitu sabun kopi. Nah, ini juga ada bubuk kopinya yang di warna coklat itu, jadi dia bisa sekalian scrub mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita. Nah, pertama-tama kita siapkan kopi ya, pakai kopi bubuk. Ini kita seduh kurang lebih 5 sendok dengan air kurang lebih 400 cc. Nah, ini kita tuang ke dalam gelas ya, harus air mendidih. Lalu kita diamkan beberapa saat sampai bubuk kopinya itu turun ke bawah. Nah, terus setelah bubuk kopinya dingin, lalu kita saring. Kita saring dengan saringan biasa, kita tambahkan kain agar bubuk kopinya enggak tercampur ke dalam kopi tadi. Lalu bubuk kopinya kita tiriskan ya, kita keringkan. Nah, boleh juga taruh di tempat yang kena cahaya matahari biar dia agak kering. Lalu kopi yang udah kita saring ini akan kita bekukan. Nah, ini resepnya. Ini bisa kita lihat di kalkulator sabun ya. Itu bisa dilihat webnya. Shop Calculate. Nah, itu berapa komposisi minyak yang kita butuhkan, air sama NaOH di sana ada tertera. Lalu sisihkan coconut oil. Lalu di wadah terpisah tuangkan olive oil, sea butter, cocoa butter, dan sweet almond. Karena ini akan kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini sea butter sama cocoa butter itu bentuknya padat, jadi harus kita cairkan. Nah, kita mencairkan minyak ini harus di atas kompor yang diberi air yang mendidih, baru kita taruh di atasnya. Nah, baru minyak itu kita cairkan. Setelah semua minyaknya mencair, lalu kita turunkan suhunya menjadi kurang lebih 50-40 derajat. Lalu kita siapkan lenya atau alkalinya, yaitu NaOH atau disebut juga soda api. Ini sebanyak 126 gram. Lalu saya tambahkan juga citric acid sebanyak 18 gram. Nah, ini fungsinya sebagai pengawet. Karena bahan yang kita gunakan ini adalah campuran minyak. Dan minyak juga memiliki masa kadaluarsa. Jadi ini akan membuat minyak lebih tahan lama. Atau menghilangkan bau tengiknya. Lalu kita ambil kopi yang tadi sempat kita bekukan sebentar. Jadi ini belum terlalu beku ya, karena saya agak kecepatan untuk membuat sabunnya. Nah, jadi ada yang beku nih ya. Jadi ada yang beku dan ada yang cair. Tapi kan ini juga mau kita larutkan. Nah, jadi kalau kita bekukan, jadi proses untuk pendinginannya akan lebih cepat. Karena pencampuran air destilasi dengan NaOH itu memberi efek panas. Jangan salah ya, NaOH atau soda apinya dimasukkan ke dalam air destilasi. Jadi harus air destilasi. Nah, ini minyak tadi kita cek suhunya. Nah, sudah 42 derajat. Ini sudah bisa kita campurkan ke dalam minyak, itu minyak kelapa yang kita pisahkan, yang enggak kita cairkan bersama sea butter sama cocoa butter tadi. Nah, ini suhunya juga sudah kurang lebih 40 derajat. Nah, ini kita masukkan citric acid-nya ke dalam larutan NaOH. Nah, ini kita aduk rata. Nah, lalu kita cek lagi suhunya, karena biasanya setelah pencampuran pun suhunya akan berubah. Nah, ini dia sudah 36 derajat, udah bisa kita campurkan ke dalam minyak tadi. Nah, jangan lupa sebelum kita campur itu harus kita saring dan usahakan kena spatula atau hand mixer yang untuk kita gunakan untuk mengaduk sabun. Jadi biar enggak muncrat, karena enggak baik untuk kulit kalau terkena di kulit. Nah, ini begitu dicampur dia langsung menggumpal ya, cepat sekali dia menggumpal. Nah, ini akan kita pecahkan menggunakan hand mixer. Jadi bentuknya akan lebih stabil, lebih moist ya. Tuh ya, dia menggumpal. Nah, ini kita aduk-aduk sambil sesekali kita gunakan hand mixer untuk mengaduknya.
Nah, ini sudah mulai sudah mulai mengental. Ini mengentalnya udah rata. Nah, ini udah siap untuk kita bentuk. Jadi kita harus kerjanya cepat ya, karena dia sudah mulai mengental. Nah, ini akan saya bagi ya. Sebagian akan saya kasih titanium dioxide sama dengan bubuk kopi yang tadi, sisa dari ampas seduh kopi tadi, akan saya campurkan ke sini. Jadi dia akan memberi ada warna yang berbeda ya. Ini titanium dioxide, ini food grade, jadi aman untuk digunakan di sabun. Nah, kita campurkan beberapa, biar begitu kita campurkan itu dia akan lebih rata. Lalu kita campurkan ke dalam adonan yang mau kita beri warna. Ini kita aduk-aduk biar rata. Nah, kita campurkan ampas kopi tadi. Jadi di bagian tengahnya ini nanti jadi warnanya lebih gelap. Nah, itu ketika kita mandi ya, jadi dia ada scrubnya. Nah, kita aduk rata. Nah, jangan lupa kita siapkan cetakan. Ini saya gunakan cetakan silikon. Nah, ini sudah mulai mengental ya. Jadi untuk modelnya itu sesuai selera. Jadi membuat sabun ini perpaduan antara seni dan reaksi kimia. Jadi kita mau bentuk bagaimana bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kita masukkan semua sampai kotak ini terisi penuh. Nah, karena dia sudah mulai mengental ini agak susah ya masuknya ya. Jadi harus dibantu dengan spatula. Tuh. Jangan lupa kita ketok-ketok ya, biar dia rata. Karena ini bentuknya dia sudah mengental, jadi harus kita ketok-ketok. Walaupun mencair, itu juga harus diketok-ketok biar gelembung udaranya enggak terperangkap di dalam sabun. Nah, ini kalau mau pakai sumpit juga bisa ya, untuk mengatur polanya. Nah, ini saya pakai kawat ya. Nah, ini sudah mulai mengental. Nah, jangan lupa habis ini diratakan dan diketok-ketok biar setiap sisi yang tadi kita gunakan kawat itu tetap terisi oleh sabunnya. Jadi nggak ada rongganya. Nah, ini untuk atasnya kan masih ada sisa, saya mau beri hiasan. Jadi kalau nggak mau diberi hiasan juga nggak apa-apa. Nah, karena sayang, saya mau beri hiasan saja. Ini pakai piping bag. Nah, jadi harus pakai 2 ya, biar nggak nempel di ininya. Tapi kalau ada yang bisa langsung itu lebih baik. Kita siapkan dulu piping bagnya. Nah, setelah siap semua, baru kita hias di atas permukaan sabunnya. Nah, untuk hiasannya terserah. Jadi setiap shopper itu kita punya kreasi sendiri-sendiri. Jadi kita bisa saling melihat untuk mencari inspirasi mau bentuk sabun kita seperti apa. Nah, sabun kopi ini diketahui kan kalau fungsi dari kopi itu mencerahkan kulit, dan manfaat dari minyak, cocoa butter, sea butter, olive oil, sweet almond, coconut oil itu sangat baik untuk kulit yang kaya vitamin E, vitamin A, melembabkan, menutrisi kulit. Ya, jadi kalau kita mandi itu membuat kulit kita lembab dan nggak perlu lagi kita menggunakan hand body. Karena sabun-sabun yang dijual di pasaran itu banyak mengandung deterjen. Nah, kalau sabun ini dia menggunakan minyak ya, karena dia sabun bukan pembersih tubuh. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kita tadi istirahatkan kurang lebih 1-2 hari ya, biar dia keringnya sempurna.
Ini kita potong. Nah, kita potong sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, ya. Jadi ada warna coklatnya, ada coklat muda. Nah, ini ada rongga ya. Tadi dia enggak rata. Tuh ya, minyaknya dia masih basah. Rongganya enggak apa-apa. Ini sabunnya kita akan memasuki proses curing selama 4-6 minggu sampai pH-nya itu naik ya, naik sampai 9 atau 10. Karena pH yang aman bagi kulit itu adalah 9-10. Kalau ini dia masih bersifat asam, jadi sangat tidak baik untuk kulit. Karena kalau asam itu kita gunakan itu bisa, cuman akan membuat kulit menjadi kering. Demikianlah sharing saya membuat sabun kopi, dan semoga ini menginspirasi kita semua dan teman-teman yang menonton. Jangan lupa kalau misalnya suka video ini, di subscribe dan like dan bagikan video ini sehingga semakin banyak orang yang bisa membuat sabun di rumah, dan ini juga dapat menjadi ide bisnis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.